Di video kali ini kita bahas anime di mana karakter utamanya kuat sejak awal cerita. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui atau belum sadar dengan kemampuannya, sehingga bisa mengejutkan siapapun jika mengetahui kemampuan yang dimilikinya. Sekai Surukado. Zasunina merupakan makhluk misterius yang tiba-tiba muncul dengan kubus raksasa. Dia berasal dari luar alam semesta dengan teknologi maju melampaui ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Dia datang dengan tujuan memajukan peradaban dan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan energi tak terbatas. Namun karena tidak bisa bahasa manusia, maka seseorang menjadi korban saat pertama kali melakukan kontak dengan dirinya. Zasunina menggunakan kekuatannya untuk mengirimkan informasi, tapi tidak berhasil karena kekuatan itu membebani penerimanya. Namun karena kejadian itu juga, maka jarak antara manusia dengan Zasunina menjadi semakin dekat. Shindo Kojiro dikenal sebagai negosiator kuat dan sangat hebat. Sebagai petugas Kementerian Luar Negeri, Shindo menjadi penghubung antara manusia dan Zasunina. Semuanya berawal ketika pesawat yang ditumpanginya tertimpa kubus raksasa. Saat kejadian sedang berlangsung, orang-orang beranggapan jika penumpang pesawat tidak ada yang selamat. Tapi kenyataannya mereka masih hidup dan tidak ada yang terluka. Sehingga pendatang baru tersebut bisa berbicara dengan pemerintah untuk menjalankan rencananya. Koi wa Sekai Seifuku no Atode. Di hadapan semua orang, Fudo Aikawa dan Izumi Magahara adalah musuh yang tidak pernah damai. Fudo merupakan pahlawan keadilan, sedangkan Izumi berasal dari organisasi kejahatan. Mereka berdua sama-sama hebat dan memiliki kekuatan yang seimbang, menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak sulit untuk diselesaikan. Akan tetapi di balik permusuhan tersebut, ternyata mereka menyembunyikan kebenaran. Fudo dan Izumi sebenarnya baru saja menjalin hubungan yang terlarang. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang saling menyukai, tapi tidak menunjukkannya di depan publik karena berasal dari pihak yang bertentangan. Fudo menyukai Izumi pada pandangan pertama. Awalnya dia tidak berniat akan mengatakannya karena merasa dunia mereka sangat jauh berbeda. Akan tetapi dia berubah pikiran karena profesor dari pihak pahlawan menyarankannya untuk menyatakan perasaannya. Setelah mendapatkan saran, Fudo langsung berbicara dengan Izumi dan mengundangnya secara pribadi. Meski awalnya Izumi sempat menolak, tapi pada akhirnya perkataan Fudo berhasil meyakinkan Izumi bahwa dia serius menyukainya. Kami-sama no Inai ni Chiyobi. Ketika dewa sudah meninggalkan dunia dan umat manusia, nasib kehidupan orang-orang menjadi tidak jelas. Semua orang tidak lagi bisa mati meskipun tubuhnya hancur atau mendapatkan luka yang sangat parah. Supaya tidak ada mayat hidup yang berkeliaran, maka seorang penjaga makam ditugaskan mengistirahatkan jiwa orang-orang. Ayastin merupakan salah satu orang yang menjadi penjaga makam tersebut. Meskipun masih sangat muda, tapi dia memiliki tanggung jawab besar menjadi penjaga makam di desa tempat tinggalnya. Dia sangat dibutuhkan karena hanya penjaga makam saja yang memiliki kekuatan untuk mencabut nyawa seseorang. Meskipun dia sudah memahami tugasnya dengan baik, tapi sejak ditinggalkan oleh ibunya, tidak ada siapapun yang meninggal dunia. Sehingga seorang pria datang menghampiri desanya, lalu menyerang semua penduduk yang tinggal di desa itu. Setelah menyerang semua penduduk, Kizuna Astin menyuruh Ai untuk memakamkannya. Kemudian setelahnya, dia kembali melakukan perjalanan untuk mencari seseorang. Alasannya karena Kizuna Astin merupakan manusia abadi yang tidak bisa mati. Ayah Astin mengikutinya karena terungkap bahwa dia adalah ayah kandungnya yang dulu pernah diceritakan oleh ibunya. Kyokai no Rinne. Rinne Rokudo merupakan bagian dari manusia dan bagian dari Shinigami, akan tetapi lebih menggambarkan dirinya sendiri sebagai Shinigami. Oleh karena itu, meskipun dia manusia biasa, tapi dia mempunyai kemampuan untuk membantu roh melewati kehidupan selanjutnya, serta punya kemampuan bertarung melawan sosok tertentu yang telah berubah menjadi roh jahat. Rokudo sering menggunakan benda mistis ketika menghadapi yokai, akan tetapi setiap benda yang dia gunakan itu tidak bisa didapatkan secara gratis. Untuk mendapatkannya, Rokudo harus membelinya dengan jumlah uang di dunia bawah, sehingga menyebabkan dia sering mendapatkan masalah, terutama masalah kekurangan uang. Maka dari itu dia menerima permohonan apapun melalui kotak di belakang sekolah. Rokudo akan membantu mengatasi masalah seseorang jika seseorang memberinya persembahan di kotak itu. Selain Rokudo, teman sekelasnya yang bernama Mamiya Sakura juga punya kemampuan melihat yokai. Kemampuan itu bisa didapatkan setelah dirinya keluar dari dunia bawah.
bawah. Maka dari itu Mamiya merasa sudah tidak asing lagi ketika memasuki dunia bawah. Dia terlihat begitu tenang saat Rokudo menyeretnya masuk ke dalam dunia bawah. Bugipop Wawaranai. Bugipop adalah sebutan untuk kepribadian ganda yang dimiliki oleh seorang pelajar yang bernama Miyashita Touka. Saat tubuhnya sedang dikendalikan, Miyashita menjadi sangat kuat dan tidak terkalahkan. Dia juga mendapatkan kepribadian lain yang membuatnya terlihat seperti orang yang berbeda. Bugipop muncul secara tiba-tiba, terutama ketika umat manusia berada dalam bahaya. Meski tidak ada siapapun yang menyadarinya, tapi saat itu umat manusia sedang terancam. Di sana terdapat sosok pembunuh yang memakan manusia. Makhluk pemakan manusia itu disebut sebagai Manticore. Ia merupakan kloningan makhluk asing dari luar angkasa yang telah kabur dari fasilitas penelitian dan sudah memakan orang-orang di berbagai tempat. Kini makhluk itu sedang menyamar menjadi salah satu murid perempuan. Dia dibantu oleh seorang siswa ketika melancarkan aksi pembunuhannya. Sementara itu makhluk yang berasal dari luar angkasa telah berevolusi sangat jauh, tapi dia menjadi begitu lemah karena sudah kehilangan sebagian kekuatan hingga mengakibatkan dia tidak lagi mampu untuk melawan kloningannya sendiri. Di saat semuanya sudah terungkap, Bugipop pun muncul di hadapan mereka sehingga semua ancaman bisa terselesaikan. Senmoi The Animation mengisahkan tentang perjuangan dari seorang pelajar yang bernama Ryo Hazuki. Setelah sekian lama berlatih untuk melampaui kemampuan ayahnya, dia menjadi pria yang lebih kuat dari murid lain seusianya. Saat remaja dia bisa menjadi pemenang dalam turnamen bela diri. Kemampuannya dalam bela diri terbilang sudah sangat kuat, tapi ayahnya selalu mengingatkan jika semua itu masih belum cukup. Hal ini terbukti ketika tempat tinggalnya diserang oleh mafia yang berasal dari Cina. Ryo Hazuki tidak bisa menandinginya sehingga ayahnya menjadi korban dalam penyerangan tersebut. Dia tidak bisa berbuat banyak karena musuhnya memiliki kemampuan bela diri yang jauh lebih kuat. Mafia dari Cina itu sedang mencari sejenis cermin yang sedang disembunyikan oleh keluarganya. Mereka juga datang untuk membalas kematian seseorang yang dulu dibunuh oleh ayahnya Ryo. Pada akhirnya, Ryo memutuskan akan menyelidikinya sendirian. Dia ingin mengetahui masa lalu ayahnya dan alasan kenapa ayahnya diserang oleh mereka. Keputusannya itu mungkin saja akan membawanya ke dalam masalah yang lebih besar, tapi dia melakukannya tidak peduli dengan resiko yang akan menimpanya. Sayuki Reload Blast. Shangri-La merupakan daerah yang tidak teratur, tapi menjadi tempat di mana sains dan sihir, serta manusia dan juga iblis bisa hidup berdampingan. Namun keseimbangan itu tiba-tiba runtuh karena aura negatif mulai menyebar dari wilayah barat, mengakibatkan tempat itu hancur dan para iblis mulai berbuat jahat. Hal ini membuat semua wilayah mengalami perubahan dan kekacauan, sehingga memicu kemunculan kelompok pembasmi iblis yang dipimpin oleh Genzo Sanzo. Pada suatu ketika, kelompok Sanzo menyelamatkan penduduk desa yang diserang oleh iblis. Setelah menyelamatkan penduduk dari bahaya, mereka memutuskan untuk tinggal sementara di desa itu. Namun tak lama setelahnya, ada segerombolan iblis yang masuk ke desa karena seseorang telah membuka gerbang di saat semuanya sedang beristirahat. Dalam kejadian itu, hanya kelompok Sanzo saja yang bisa bertarung melawan iblis. Mereka menjadi pusat perhatian dan banyak orang dikejutkan karena kemampuan tempurnya sangat mengesankan. Hanya dengan berempat saja, sudah cukup untuk membasmi semua iblis hingga tidak ada yang tersisa. Berlatar di Goryokan Academy, sekolah khusus untuk perempuan yang baru saja didirikan. Dengan kampus yang berlokasi di tengah-tengah kota, menjadikan sekolah ini cukup populer di lingkungan masyarakat. Selain itu, disediakan juga fasilitas serba lengkap, sehingga membantu banyak murid berbakat untuk meraih prestasi tidak hanya di bidang akademik saja, tapi juga di dalam bidang non-akademik. Sajima Yumi merupakan salah satu murid di sekolah tersebut. Ia bersama dengan temannya menjalankan hari-hari yang normal. Kemudian, setelah membuat masalah di lingkungan sekolah, dia berencana untuk mencari 7 misteri dan akan membuktikan tentang kebenaran cerita hantu yang beredar di sekolah itu. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka malah bertemu dengan murid lain yang bernama Miyama Tsubame, salah satu murid yang dipercaya menjadi pemimpin kelompok Striker. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun dipanggil ke suatu tempat untuk mengatasi gangguan yang sedang terjadi di perbatasan dimensi lain. Ternyata, sebagian siswi di Goryokan Academy bukanlah pelajar biasa, melainkan gadis berkemampuan khusus yang dilatih untuk mengatasi berbagai gangguan dimensi ruang dan waktu.
Nobunaga. Ogurashio dikenal sebagai murid penyendiri yang dijauhi oleh teman-temannya. Seringkali dia dijadikan bahan tertawaan karena Shio selalu membicarakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Dia sangat menyukai persenjataan sehingga mengetahui hampir semua nama senjata dan jenis senjata api. Meski awalnya terlihat pemalu dan penyendiri, tapi akan ada saatnya sifatnya berubah menjadi seperti orang lain. Saat Ogurashio menggunakan sebuah senjata, dia akan lepas kendali dan dapat menyerang musuhnya dengan brutal. Ceritanya berawal ketika Shio sedang melaksanakan acara karya wisata. Kemudian tiba-tiba saja tempat yang sedang mereka kunjungi itu menjadi medan perang yang berbahaya. Pasukan bersenjata sudah dikerahkan, tapi serangan mereka tidak ada yang berhasil dikarenakan musuh yang mereka lawan bukanlah manusia, melainkan berbagai monster yang memiliki kekuatan mengerikan. Hal ini menyebabkan banyak korban berjatuhan. Salah satu temannya Shio juga terkena dampak serangan tersebut. Saat Shio berusaha menyelamatkan temannya, dia mendapatkan senjata khusus dari seorang prajurit. Akibatnya dia bisa ikut bertarung melawan monster yang menyerang. Ino Tohasamiwa Sukayo mengisahkan pelajar SMA bernama Harumi Kazuhito, seorang remaja yang gemar membaca buku, terutama karangan dari penulis dengan nama pena Akiyama Shinobu. Selain menyukai semua buku karangannya, Harumi juga sangat mengagumi dan mengidolakan Akiyama. Namun karena Akiyama menggunakan nama samaran, maka tidak ada yang mengetahui identitas asli pengarang tersebut. Pada suatu ketika, Harumi berhadapan dengan penjahat bersenjata. Dia mencoba melindungi seorang perempuan yang akan diserang penjahat itu. Perempuan tersebut bernama Natsuno Kirihime. Dia adalah seorang penulis yang selama ini diidolakan oleh Harumi. Harumi tidak sempat mengetahuinya karena dia meninggal terkena tembakan. Tapi mereka bertemu kembali setelah Harumi bereinkarnasi menjadi seekor binatang. Harumi dikejutkan karena Akiyama sangat berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Akiyama memiliki sifat buruk dan hanya mempedulikan dirinya sendiri, tapi sangat hebat dalam menulis dan cukup kuat dalam pertarungan bela diri. Selain itu, Natsuno juga mendapatkan kemampuan untuk membaca pikiran Harumi. Maka dari itu dia berencana akan balas dendam kepada orang yang telah membunuh Harumi.